Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini yaitu pertemuan 12, di mana ini adalah materi terakhir dari mata kuliah programming 1. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membangun web yang responsif. Nah, pertama kita tentukan terlebih dahulu web yang akan kita buat. Nah, pada contoh kali ini kita membuat web perpustakaan ya. Sketsanya seperti ini. Jadi ada headernya, lalu ada daftar menunya. Sini ada login, home, lalu daftar buku, lalu ada konten, lalu ada sidebar-nya, dan yang terakhir itu ada footer. Oke. Nah, lalu kita juga akan menentukan CSS yang digunakan. Karena kita membuat web responsif, berarti web yang tampilannya mengikuti ukuran layer dan tergantung gadget ya. Jadi bisa menggunakan handphone ataupun laptop misalnya. Dan digunakan untuk mengakses web tersebut. Nah, pertama kita membuat folder di dalam SAM htdocs dengan nama perpus. Lalu di dalam perpus kita menyiapkan dua folder lagi, di mana folder tersebut adalah image, di mana image ini untuk menyimpan gambar yang akan kita tampilkan nanti di web kita. Lalu ada CSS, di mana untuk menyimpan file CSS ya. Nah, lalu buka editor lalu dan salin script CSS berikut dengan nama style CSS. Nah, ini ya, ini semua silahkan di copy. Ini juga, nah ini kita membuat menu utamanya. Dimana menu utamanya itu ada index HTML ya. Silahkan disimpan menggunakan index HTML. Dan ini adalah isinya, silahkan ditulis. Ini juga lanjutannya. Nah, ini adalah web yang akan kita buat nantinya. Oke, pertama kita ke sini dulu ya. Di sini saya sudah membuat style CSS-nya. Nah, namun di sini saya menggunakan nama main CSS. Kalau salah silahkan dibuat dengan style CSS. Lalu, nah ini sama isinya. Di sini ada padding-nya nanti 0, margin-nya 0, lalu box sizing-nya masih border box. Nah, ini adalah isi dari web nanti, yaitu bagian body-nya. Dimana ini adalah body dengan background-nya itu putih ya. Nanti background isinya adalah putih dan menggunakan font Verdana, Arial, Sans Serif. Nah, ini bisa digunakan ya family-nya dengan font size-nya itu adalah 15. Nah, lalu di sini ada paragraf, di mana paragrafnya nanti akan ke bawah ya, region-nya itu akan akan ke bawah. Nah, 20 px ini adalah 20 pixel. Nah, itu lalu ada line height-nya itu ada 1,5 em. Nah, ini ada panjangnya misalnya sebuah garisnya. Nah, lalu ada margin bottom. Ini ada H3-nya, heading 3. Menggunakan margin bottom sebesar 20 px dan border bottom-nya sebesar 1 px dengan di sini warna solid ya. Warna solidnya itu AAA. Ini digambarkan dengan abu-abu seperti abu-abu. Nanti kita hasilnya akan kita lihat. Nah, lalu ini ada link. Nah, ini terdapat direction-nya itu non. Lalu color-nya itu ada hitam. Nah, hasilnya nanti akan kita lihat. Nah, ini hover, dimana kita jika link-nya tersebut kita kursor kita meletakkan ke dalam ke atas link tersebut, maka warnanya akan berubah seperti ini. Kontainer ini adalah isinya, isi yang akan kita buat. Nah, di dalam body nanti juga ada kontainer, di mana kontainer ini sebesar 1080 px ya, marginnya 20 px dengan
auto, tambahannya auto, lalu backgroundnya ada putih, nama profilnya hidden, dan paddingnya itu 10 px. Nah ini ada header. Nah ini tadi sudah kita ini ya. Nah ini header, ini kontainer isi. Lalu headernya itu ada solid, bordernya itu 1 pixel, nanti di atasnya itu 1 pixel, dengan warna formatnya itu DDD, dan paddingnya itu 10 pixel, margin 10 pixel, dan backgroundnya warna ungu. Nah, lalu yang utamanya, nah ini ada utamanya itu ada yang di sebelah kiri ya. Kiri itu ada sama ya, bisa dilihat penjelasannya. Lalu ada level L-nya. Nah, di sini bisa dilihat kita sampai sini juga sama. Deskripsinya sama, bisa dipahami ya. Dan color padding, marginnya intinya adalah font itu warna apa, lalu posisinya di mana, seperti itu. Nah, lalu ini bagian middle. Bisa dilihat ini sama seperti penjelasan di atas, dan bagian kanan, karena kan kita akan membuat 3 bagian ya. Nah, ini bagian kiri, nah ini ada kontennya, lalu ini bagian kanan. Nah, yang terakhir itu ada footer. Nah, ini footer itu di bawahnya. Oke. Nah, ini tadi ya, kontainernya itu 100%, lalu di sebelah kirinya itu ngambil 70%, sebelah kanannya itu ngambil 30%, dan image-nya nanti akan upload-nya itu 100%. Ini media screen-nya. Nah, media screen itu tergantung dari gadget yang digunakan. Nah, ini ada 999 pixel, di sini ada 1080. Jadi dia akan menyesuaikan ukuran layar gadget tersebut. Nah, ini ya. Nah, ini untuk ukuran layar 700 pixel ke bawah. Dia akan menyesuaikan nih. Nah, ini sudah terformat menggunakan CSS. Nah, inilah yang disebut web responsive. Jadi jika kita membuka web tersebut, maka web tersebut akan mengikuti dari gadget yang kita punya, ukuran layar gadget yang kita punya. Nah, ini index.html, lalu ini ada image, folder image. Ini gambar yang kita gunakan, terserah. Sini teman-teman menggunakan gambar apa. Nah, lalu ini HTML selanjutnya ya. Oke, ini kita buka terlebih dahulu. Ini adalah isinya. Nah, ini seperti biasa, seperti yang sudah kita lewati. Nah, di sini dia memanggil dari main CSS tersebut. Mana href CSS, ini folder CSS. Lalu kita akan memberi filenya itu main CSS ya. Di sini main CSS. Silakan teman-teman ganti dengan yang udah ditentukan. Oh, di sini juga main CSS. Jadi sebaiknya ini kalian ubah dengan main CSS juga. Kita menggunakan. Nah, ini adalah body yang sudah dibuat tadi. Body sampai sini. Di dalam body kita mempunyai kontainer. Nah, ini adalah isi dari kontainernya, di mana isi kontainer itu ada main ya, ini kelasnya main. Lalu di sini juga ada left, ini sudah ditulis di sini ya. Di sini itu ada left, ada middle, dan ada right. Oke, sini kita left, di mana di left itu terdapat menu login, home, daftar buku. Nah, lalu ada kelas middle ini nanti isinya
itu ada berita dan tulisan membuat desain web responsif serta gambar yang sudah kita inputkan ke dalam folder image. Nah, sini juga ada harusnya ada link untuk membukanya misalnya. Nah, di sini ada sebelah kanan itu ada terpopuler. Terpopuler itu web design, pemrograman, dan misalnya sudah kita lewati di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya untuk membuat membagi dalam sebuah HTML atau web di mana ada kiri, ada tengah, dan ada kanan. Oke, lalu silakan jika sudah kita lihat hasilnya. Nah, ini adalah hasilnya. Oke, selamat datang XYZ. Mana di sini left tadi ya, menu left, menu kiri, ada login, ada home, ada daftar buku. Lalu di sini ada berita. Ini semua sudah terformat dengan CSS. Makanya bisa tampilannya lebih menarik ya jika menggunakan CSS dari Canva tidak. Jadi populer desain pemrograman database. Nah, ini adalah footernya. Misalnya ambil. Nah, seperti yang dijelaskan di sini ya, di mana footer. Footer itu menggunakan background ini sama seperti di header. Sini sudah jadi formatnya itu sudah ditulis di sini terlebih dahulu, bordernya itu 1 pixel. Ini ada bordernya tidak kelihatan ya ini karena sininya putih juga. Nah, lalu isi backgroundnya itu warnanya ungu. Ini ungu. Oke. Nah, ini media header. Ini masuk kelasnya header ya. Jadi ini menggunakan header, bukan menggunakan id. Nah, ini menggunakan header, lalu ini menggunakan middle, ini right. Ini tinggal dipanggil saja. Gitu. Saya dipahami untuk membuat web responsif. Nah, karena materi kita sudah habis, untuk itu ya ini sama. Untuk itu saya akan menjelaskan tentang UAS. Nah, gimana? Project UAS ini terdiri dari 1-5 orang. Jadi silakan teman-teman membuat kelompok yang terdiri dari 1-5 orang. Saya bebaskan untuk orangnya siapa saja. Dibebaskan 1-5 orang. Saya inginkan berkecukupan semuanya ya. Jadi satu kelas 1-5 orang itu kalau nggak salah satu kelas itu ada 21. Terserah satu kelompok boleh 6 orang, satu ya, hanya satu kelompok boleh 6 orang jika yang lainnya sudah pas. Silakan diatur dan memilih temannya, lalu membuat grup sederhana. Di sini artinya adalah silakan teman-teman membuat grup sederhana yang sudah pernah kita latihankan. Jadi silakan teman-teman membuat web sederhana, namun jangan sesederhana ini. Jadi saya ingin misalnya nih halaman awalnya seperti ini dan di sini terdapat menu. Nah, kalau di sini kita tidak bisa mengkliknya. Nah, ini enggak ada. Nah, kalau bisa silakan misalnya ini menu apa? Menu itu silakan teman-teman membuka membuat menu daftar buku di mana isinya menampilkan buku-buku yang sudah dibuat gitu ya. Atau biasanya itu yang sederhana itu adalah web profil company, hanya pengenalan profil company atau perusahaan. Dimana biasanya di sini ada gambar company ya, gambar perusahaannya, lalu ada yang di menu-menu itu ada
menghubungi kami ataupun struktur organisasi ataupun visi misi. Nah, di sini biasanya menjelaskan tentang perusahaan tersebut, ya, sejarahnya, entah visi misi, entah dan lain-lainnya. Nah, silakan teman-teman berkreasi dengan itu, karena tema di sini saya bebaskan memberikan contoh itu yang tadi ya, proyek perusahaan, profil perusahaan. Nah, di sini saya tidak tidak perlu zoom untuk mempresentasikan proyek tersebut, sedangkan teman-teman hanya membuat videonya yang menampilkan seluruhnya ya, boleh satu-satu, jadi yang penting semuanya itu dapat bagian gitu. Dan terserah formatnya bagaimana, entah kalian berkumpul suatu rumah juga nggak apa-apa, atau menggunakan Zoom dan bergantian menjelaskan materi-materinya. Nah, lalu jika sudah membuat laporannya, oke, laporannya seperti biasa lah ya. Saya rasa kalian sudah paham jika membuat laporan sebuah project. Lalu dikirimkan ke email fahmi.fcl@bsi.ac.id. Nah, paling lambat itu dikumpulkan pada pertemuan 16, yaitu pertemuan terakhir ya, atau kurang lebih itu tanggal 13 Juli. Bisa lebih cepat, bisa lebih lama. Dan untuk pengumpulannya, namun saya harapkan kalian bisa menyelesaikan program ini dengan cepat ya. Dan untuk nantinya biar gampang saya memasukkan nilainya. Kalau jika mepet juga susah nih. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di grup atau bisa japri saya atau chat pribadi saya. Nggak masalah. Untuk format project puasnya, untuk puasnya bagaimana, silahkan ditanyakan di grup. Saya akhiri. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.